Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafael Nobel Hutapea dari Prodi Informatika Angkatan 2024 dengan NIM 11S24040. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akademiksi pada praktikum pemrograman prosedural dengan tugasnya itu untuk mengembangkan beberapa fungsi dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Butet baru saja bertemu dengan salah seorang dosen pemrograman yang memintanya untuk mengembangkan suatu program sederhana yang menyimulasikan entitas-entitas di lingkungan akademik. Sebenarnya, sang dosen telah mengembangkan desain dari dasar, dasar dari simulator dan Butet hanya diminta untuk mengimplementasikannya. Sebagai langkah awal, simulator hanya akan menangani entitas mata kuliah course, mahasiswa itu student, dan rencana study enrollment. Berikut adalah rincian entitas dalam simulator. Sebuah course memiliki kode mata kuliah code, nama mata kuliah name, kredit dengan dan nilai minimum passing grade. Aturan besaran nilai grade adalah kredit lebih besar dari nol, lebih kecil sama dengan 8. Seorang student memiliki NIM atau ID, nama mahasiswa name, angkatan year, dan program studi atau study program. Sebuah enrollment adalah relasi yang menghubungkan course dan student. Sebuah course dapat dikontrak oleh banyak student dan seorang student dapat mengontrak banyak course. Suatu enrollment terikat pada semester di suatu tahun akademik, academic year. Sebuah enrollment memiliki sebuah course, student academic year, semester, dan nilai yang diperoleh mahasiswa bersangkutan ataupun grade. Terdapat 3 semester ganjil, odd, genap, even, dan pendek short. Terdapat 8 opsi nilai huruf, grade A, B, 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 C, D, E, dan T. Untuk mengantisipasi situasi di mana nilai yang dimasukkan, maka by default diset dengan nol. Untuk setiap nilai huruf dapat dikonversi menjadi angka 4.0, 3.5, 3.0, 3.5, 2.0, 1.0, dan 0.0. Untuk nilai huruf T, ketika nilai belum diberikan, maka diberi nilai angka 0.0. Simulator diharapkan memiliki fitur-fitur dasar sebagai berikut. Mendapat sebuah course dengan menggunakan fungsi create course, menampilkan informasi dari sebuah course ke stdout dengan menggunakan fungsi print course. Membuat seorang student dengan menggunakan fungsi create student, menampilkan informasi dari seorang student ke stdout dengan menggunakan fungsi print student. Membuat sebuah enrollment dengan menggunakan fungsi create enrollment, menampilkan informasi dari sebuah enrollment ke stdout dengan menggunakan fungsi print enrollment. Memperhatikan kompleksitas persoalan, Butet kemudian meminta bantuan dari sang sahabat Ucok. Setelah mendengar penjelasan Butet, tanpa berpikir dua kali, ia pun bersedia membantu. Solution Design. Semua entitas telah didefinisikan pada berkas academic.h, entitas course, student, and enrollment. Didefinisikan dalam bentuk structures, sementara opsi nilai grade dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration pada academic.h. Juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Butet hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas academic.c saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan Butet harus merujuk pada spesifikasi output format. Berikut adalah out format keluaran untuk setiap upaya menampilkan informasi dari entitas. Print course akan menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kredit, dan nilai minimum dalam bentuk nilai huruf. Keempat, data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe sebagai separator. Print student akan menampilkan NIM, nama mahasiswa, angkatan, dan program studi. Keempat, data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe sebagai separator. Print enrollment akan menampilkan kode mata kuliah, NIM mahasiswa, tahun akademik, semester, dan performa yang diraih. Performa adalah hasil perkalian antara kredit dari mata kuliah dan nilai angka yang diperoleh. Performa ditulis dalam format 2 digit nilai presisi. Keempat data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe sebagai separator. Proses kompilasi harus menyertakan program dan akademik.sia yang berisi implementasi dari spesifikasi. Berikut ini adalah contoh perintah. Nah, ini adalah contoh-contoh perintahnya dan output yang akan dikeluarkan. Oke, nah ini. Mari kita masuk ke kodenya.
Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan kodenya. Dah, di sini ada header dan dependensi. Include academy.h ini digunakan untuk mengimpor header yang diasumsikan berisi definisi struct, course T, student T, enrollment T, dan enum T, enum grade T, semester T yang digunakan dalam program ini. Include stdio_h seperti biasa digunakan untuk operasi input output standar seperti printf. Include stdlibh digunakan untuk alokasi memori dinamis. Lalu string H ini digunakan untuk memanipulasi string seperti strncpy. Lalu konversi kita masuk ke karakter grade to text atau enum grade T grade. Nah, di sini digunakan konversi enumeration ke string. Fungsi ini menerima nilai enum grade T dan mengembalikan representasi stringnya. Jika nilai tidak sesuai dengan enum, maka akan mengembalikan none. Grade T digunakan untuk merepresentasikan status sebelum memiliki nilai. Nah, jadi kan tadi A itu nilai 4, AB 3,5, B3, BC 2,5, C2, D1, E0. Nah, lalu kita masuk ke float calculate performance. Nah, di sini fungsi ini digunakan untuk menghitung performa akademik. Menghitung performa akademiknya ini didasarkan oleh nilai grade dan jumlah SKS ataupun kreditnya. Lalu kita pakai ray grade points menyimpan bobot nilai. Misalnya A sama dengan 4, B sama dengan 3, dan lain-lain. Nilai hasil dihitung sebagai bobot nilai kali jumlah SKS. Lalu kita memakai fungsi cetak data atau void print course di sini. Digunakan untuk mencetak kode. Di sini kan pertama itu ada kode mata kuliah, nama jumlah SKS dan nilai minimal lulus. Lalu cetak data mahasiswanya. Di sini print student mencetak ID, nama, tahun masuk, dan program studi mahasiswa. Lalu void print enrollment cetak data pendaftaran mahasiswa ke mata kuliah. Mencetak kode mata kuliahnya, ID mahasiswanya, nilai jika ada, dan nilai performanya. Lalu fungsi pembuatan data, struct course di create course. Nah, fungsi ini digunakan untuk membuat mata kuliah, membuat objek course T dengan kode, nama SKS, dan nilai minimum lulus. Lalu membuat mahasiswa ataupun create student digunakan membuat objek student T dengan ID, nama, tahun masuk, dan program studi. Lalu membuat pendaftaran mata kuliah atau create enrollment digunakan untuk membuat objek enrollment T untuk menyimpan data pendaftaran mahasiswa ke mata kuliah. Lalu ada lagi di sini fungsi untuk mengatur nilainya itu void set enrollment di sini untuk mengubah nilai mahasiswa dalam satu pendaftaran mata kuliah. Lalu fungsi mainnya di sini digunakan untuk menjalankan program mencetak hasil lalu memperbaiki nilai mahasiswa. Mari kita merannya. DCC info task akademik versi. Maaf, tadi ada kesalahan. Mari saya lanjut. Silakan kita di sini mengcompilenya. KC minfo task eh, akademik 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 versi. Nah, kita panggil. Maka telah dikeluarkan itu Visual Programming, Procedural Programming itu sebagai eh, kredit mata kuliahnya tadi dengan SKS jumlah SKS 2 kode mata kuliahnya ini kan Visual Programming nama mata kuliah duanya itu SKS-nya nilainya itu D. Begitu sampai sini namanya juga di sini NIM nama tahun masuk lalu prodi. Di sini 12S11 ini adalah kode mata kuliah. Jadi istilahnya mata kuliah ini pada si Wiro Sableng dengan jumlah SKS non ataupun nilainya masih non begitu. Lalu dia dapat nilai di sini ada A8, B7. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.